Hai, saya Onil. Oh ya, saya pengen bercerita tentang teman saya yang dia selalu berprinsip bahwa wanita itu harus mengerjakan pekerjaan rumah, harus mengurus anak, harus menyapu rumah, harus membersihkan rumah, harus mencuci pakaian suami, mencuci pakaian anaknya, dan mengerjakan sesuatu yang ada di rumahnya dia. Dan dia selalu berprinsip bahwa perempuan itu harus bisa masak, harus bisa membersihkan segala sesuatu yang ada di rumah, harus bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau menurut saya kurang setuju sih, karena kita tidak bisa memberikan semua beban itu kepada wanita, karena wanita itu bukan pembantu, dan wanita itu adalah makhluk yang sangat lemah. Jadi kita tidak bisa menaruh beban semuanya kepada dia. Kita harus turun untuk membantu dia, karena di dalam hubungan pernikahan itu adalah saling kerjasama, yang dimana perempuan dan laki-lakinya harus mengerjakannya sama-sama. Karena cinta itu berjalan sama-sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi dibutuhkan lelaki atau wanita untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak hanya dibebankan untuk satu orang saja, tapi harus dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan, agar pekerjaannya itu bisa beres dan bisa cepat selesai, agar antara wanita dan lelaki ini tidak saling mengeluh dan tidak saling menyalahkan. Itu gunanya untuk saling membantu. Cinta itu adalah saling membantu, bukan saling egois. Cinta adalah saling memberi, bukan saling egois. Cinta adalah saling menyatukan, saling memaklumi, bukan saling egois. Maka daripada itu, kalau kamu mau menjalani hubungan, ekspektasinya kamu harus dirubah dulu. Ekspektasi kamu kepada pasangan kamu apa sih? Apakah dia harus selalu bisa masak? Apakah dia bisa seperti yang kamu mau? Saya kira ekspektasi yang berlebihan itu sebaiknya kamu rubah, karena wanita itu adalah makhluk yang sangat lemah. Tidak bisa kita bebankan semuanya kepada wanita. Meskipun saya belum nikah, tapi saya mau mengajak kalian untuk kita saling bertukar pendapat. Jangan menganggap bahwa saya belum menikah tapi saya tidak bisa ngomong tentang hal ini. Tapi begini, justru orang yang belum menikah itu harus ngomong seperti ini. Karena kalau kita tidak berani ngomong seperti ini, nanti ada saja orang yang berpikir bahwa wanita itu harus serba bisa. Karena kalau kita tidak berani ngomong, karena nanti banyak lelaki yang berprinsip bahwa wanita harus bisa segala hal, wanita harus bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Man, come on man, wanita itu makhluk yang lemah. Dia tidak bisa mengerjakan sesuatu yang ada di rumah itu. Dia pasti akan capek kalau mengajarkannya sendiri, dan tenaganya itu sangat terbatas. Jadi dia harus butuh bantuan dari lelaki. Tidak semuanya dia harus mengerjakannya, tidak semuanya harus wanita yang mengajarkan pekerjaan rumah. Lelaki harus turun untuk membantu, entah cuci piring, entah cuci pakaian, entah mengurus anak-anak. Lelaki harus bantu. Tidak semuanya dibebankan oleh wanita, karena wanita itu berbeda tenaganya dengan lelaki. Kalau lelaki itu dia bisa mengerjakan yang berat-berat, tapi kalau wanita pasti akan sulit untuk mengerjakan sesuatu yang berat-berat. Makanya itu tidak semuanya kita harus bebankan kepada wanita. Kita sebagai laki-laki harus membantunya. Jadi orang bilang, kamu kan belum nikah, jadi kamu tidak pantas untuk mengatakan hal ini, dan kamu tidak pantas untuk berbicara tentang hubungan di pernikahan. Justru saya belum menikah itu karena saya mau belajar. Justru saya dapatkan hal ini dari pengalaman-pengalaman dari orang yang udah pernah menikah. Dan orang yang udah pernah menikah itu dia menceritakan tentang pengalaman-pengalamannya di rumah tangga. Makanya itu saya menyampaikannya di video ini, agar saya mengajak kita semuanya yang menikah ataupun yang belum menikah untuk kita saling belajar. Jangan kita belum menikah terus kita bilang kamu tidak pantas untuk ngomong hal ini karena kamu belum menikah. Pantas dan tidak pantasnya kan itu tergantung persepsi orang masing-masing, tergantung penilaian masing-masing. Tapi yang penting adalah kita harus saling menyampaikan. Meskipun belum nikah, yang penting kita harus saling menyampaikan dan saling belajar. Justru dengan penyampaian saya ini, atau mungkin dengan penyampaian orang yang punya pengalaman tentang hal ini, dia bisa memberikan edukasi kepada kita semua bahwa pengalaman-pengalaman di rumah tangga itu memang harus dibagikan kepada orang-orang yang belum menikah, agar ketika mereka menikah, mereka tuh sudah tahu bahwa pernikahan itu seperti ini, pernikahan seperti ini. Memang sih pernikahan itu tidak selamanya sama. Setiap orang itu punya pernikahannya, lika-likunya sangat berbeda. Jadi tidak bisa kita samakan. Tapi apa salahnya kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman orang yang udah pernah menikah. Jadi stop untuk mengatakan bahwa orang yang belum menikah tidak pantas untuk berbicara tentang pernikahan. Saya rasa bukan kita nilai dari pantasnya, tapi kita harus bisa memaklumi orang yang menyampaikan sesuatu tentang pernikahan. Meskipun dia belum menikah, tapi kalau dia ingin menyampaikan tentang hubungan di pernikahan, ya itu sah-sah saja, karena dia pengen belajar, dia pengen
membuat sebuah video, terus dia menyampaikan di sebuah video, terus dia mengajak orang untuk berkomentar di kolom komentar. Jangan sampai di kolom komentar itu ada pengalaman seseorang yang bercerita tentang pengalaman di hubungan pernikahannya, dia bisa menyampaikan di kolom komentar. Itu sebabnya pentingnya kita membuat video tentang apapun itu. Terus kalau video kita itu dikomentari sama orang, maka kita akan menemukan ilmu-ilmu atau pelajaran-pelajaran baru di kolom komentar dari video yang kita buat itu. Jadi kita stoplah untuk menjudge seorang bahwa kamu kan belum nikah, kamu belum punya pengalaman tentang pernikahan, jadi kamu tidak pantas untuk berbicara tentang pernikahan. Dan hilangkan persepsi itu. Karena orang yang belum menikah itu dia hanya menyampaikan, dia menyampaikan opininya di sosial media, bukan berarti dia menyampaikan bahwa dia adalah orang yang ahli dalam pernikahan, bahwa dia orang yang sudah punya pengalaman dalam pernikahan. Tapi dia menceritakan sesuatu di video itu karena dia pernah mendengarkan pengalaman dari orang yang udah pernah mengalami lika-liku pernikahan itu seperti apa. Makanya itu dia sampaikan di video ini. Jadi kalau saya yang belum nikah itu saya berbicara tentang hubungan pernikahan, kalian maklumi aja karena tujuan saya hanya ingin saling belajar, itu aja. Jadi kalau saya sampaikan seperti ini, kalian memaklumi aja, jangan banyak komentar. Dan itu tadi, satu perempuan itu bukan pembantu, jadi jangan berharap perempuan itu bisa masak, jangan berharap perempuan itu bisa nyapu, jangan berharap perempuan itu bisa segalanya, jangan harap perempuan itu sempurna seperti bidadari malaikat yang turun dari kayangan yang bisa melakukan segala hal. Kamu harus bantu wanitamu, jangan membiarkannya mengerjakan sesuatu sendiri, karena ketika dia sakit maka kamu akan menyesal. Ketika dia sakit terus dia game over, kamu akan menyesal dan kamu pastinya akan mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Jadi jangan egois di dalam suatu hubungan. Saya Onel Victor, thanks berat untuk semuanya.